Panggil namaku Yeni. Yeni Kristina. Aku dilahirkan 15 tahun yang lalu dari rahim seorang ibu yang tidak pernah bisa ku mengerti. Kami tinggal di sebuah rumah yang sangat asing. Seorang ayah yang brutal dan kasar. Juga ibu yang tidak punya perhatian. Bangsat! Si Cala itu jemput kamu lagi ya? Itu urusanku. Hei, aku suamimu. Harga diriku. Kalau kamu punya duit juga nggak begini. Aku mesti pergi. Biar kita bisa hidup. Diam! Kamu yang diam. Nggak ada usaha. Kamu cuma bisa mabuk dan mabuk dan mabuk terus. Sunda. Apa katamu? Sunda! Kamu yang Sunda. Kamu cuma bisa tutup mata. Kamu cuma bisa peras aku. Tahu? Apa kamu kira selama ini duitmu bisa bicara? Ah, diam! Jelek-jelek. Aku yang membantu kamu jadi pemabuk seperti ini. Seharian cuma bisa berjudi. Pulang selalu mabuk seperti ini. Diam! Aku harus pergi sekarang. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak bisa melarang. Kami tinggal di sekitar Gubeng di Surabaya. Ayah bekas seorang pejabat yang pernah hidup berkecukupan. Tapi sesudah diketahui dia korupsi, seketika itu pula kekayaannya amblas disita. Mam, sini. Ayo pada mandi. Ayo. Ah, itu kan cuma darah biasa. Kamu sekarang sudah dewasa. Nggak usah dipikiri toh. Darah apa, Mam? Ya darah dari rahimmu. Aku sudah setahun yang lalu. Jadi aku? Enggak apa-apa. Cuma kamu sekarang sudah jadi perempuan beneran. Gimana sih? Tapi kamu perlu hati-hati loh. Hati-hati. Cahayu, ojo bingung toh. Kamu itu sudah gede. Sudah jadi gadis betulan. Tapi ini nggak ngerti, Mak. Duh, Cahayu, situ itu sudah jadi wanita. Sudah bisa punya keturunan. Sudah mateng. Mak ya, nek dibuahi wong lanang. Bisa. Bisa apa, Mak? Itu loh. Bisa gini. Jadi? Ya ini hamil? Bukan, Dok. Piye to carane? Ngomong apa to aku iki? Itu loh. Macam ayam babone tetangga. Sing dipaceki si jago. Ngene. Tapi nek ndak diapa-apakan ya ndak apa-apa. Sudah ya, Mak tak masuk kamar dulu. Nanti nek adik-adikmu bangun lapor mami papimu Pak Ciroko. Weh. Weh.
Kini aku sadar, sebagai gadis yang berdiri di gerbang kedewasaan, seperti gadis Sumi dan Yusnita, kedua kawanku itu. Mereka memiliki sedikit kebebasan untuk mengagumi kawan lelaki sebagai teman khususnya. Adapun aku, yuk, Ayo. Mati aku, Rek. Nih, Yen, jadi ndak? Ntar malam tak jemput loh. Iya loh, Yen. Sekali-sekali kamu pamit bapakmu. Raharjo itu ganteng loh, Yen. Dia kan naksir kamu. Malam ini kan ulang tahunnya. Kamu pasti datang toh? Cak. bapakku pasti marah. Yen! Yen, tunggu. Yen, bilang sama mami kamu, kalau nanti malam ada pesanan, tak jemput jam 7. Tapi, awas, papimu udah boleh sampai tahu. Kamu tambah cantik saja, Yen. Aduh, jadi gemes saya. Udah main, Cak. Jangan lupa, Yen. Pesanan apa sih, Yen? Nggak ngerti. Mami suka tanya kalau nggak ketemu Cak Kender. Kok papi ndak boleh tahu? Nggak tahu. Coba sekejap. Tap lekere iki. Nyilih korek, Cak. Yen. Bah, kamu mau pergi lagi ya? Pergi lagi sama si calok itu? Aku sudah janji sama dia. Janji? Janji buat jual diri ya? Buang! Bangsat! Aku tak pernah habis pikir. Mengapa mereka selalu bertengkar? Dan mengapa pula mereka harus mempertahankan pertengkaran itu dalam ikatan hidup yang dinamakan rumah tangga? Mami memang keterlaluan. Hidup bebas dari lelaki satu ke lelaki lain. Bahkan aku sendiri sangsi pada ayahku. Sudah pada berapa orang kau berikan kepuasan dengan tubuhmu itu? Nih buktinya. Koleksi pacar-pacar gelapmu. Bukan suamimu yang selalu kau simpan itu. Buah! Kamu bisanya cuma ngomong. Tapi kamu tidak pernah mau cari duit. Kita mau makan apa? Jangan banyak bicara. Kita mau hidup dengan apa? Minggat sana. Kau berani usir aku? Ya. Ini rumahku. Ini rumah kontrakan kita. Tapi aku yang membayarnya. Aku yang cari duitnya dengan hasil keringatku. Bukan dari uang hasil judimu. Malah uangku yang kau habiskan di tempat judimu itu. Oh, setan. Kamu tidak punya tanggung jawab. Kekayaan yang dulu kamu dapat adalah hasil dari tangan-tangan kotormu. Apa katamu? Kalau kau mau minggat sama laki-laki lain, silakan minggat. Tapi kamu harus ingat, kamu masih istri saya. Kamu harus layani saya sebagai suamimu yang sah. Aku tidak peduli lagi. Gila. Minggat, jangan kembali. Minggir. Pergi. Ayo, pergi semua. Pergi. Jangan turut campur. Ini urusan keluargaku.
Itu loh, keluarganya Pak Rudi. Heran, kok hidupnya kayak gitu terus? Apa mereka pikir nggak mengganggu kita, tetangganya? Iya ya, saya juga heran Mbak Yu. Mosok sih rumah tangga ndak pernah akur, kebangetan. Gimana anak-anaknya kalau tiap hari dikasih tontonan macam itu? Susah, soalnya... Soalnya apa? Iya, kayaknya mereka tak saling butuh. Oh. Mbak Yu, katanya anak perempuannya itu bukan anaknya Pak Rudi toh? Apa Iya, betul? Katanya bapaknya itu wong londo totok. Memang, aku berbeda dengan mereka. Kedua Mul adalah anak papi sewaktu menikah dengan Mami. Mana aku tahu. Papiku sudah lama mati. Dan tidak seperti dalam fotomu itu. Tapi kamu pernah lihat dia? Kampungan. Mana mungkin aku kenal semua Belanda di sini. Memangnya aku petugas sensus. Hei, siapa nama ayahmu itu? Hei, Yan! Ada apa ke sini? Apa adik-adikmu sudah pada tidur toh? Duh, berani-beraninya ke sini. Ayo cepat keluar. Ayo, nanti mami papimu tahu. Ciloko, ayo. Jangkrik. Pinter kayaknya. Yeni mau dengar cerita emak. Cerita apa? Tentang papi Yeni yang sebenarnya. Jangkrik. Dengar siapa? Hah? Dari tetangga ya? Yeni sudah besar, Mak. Ojo lancang. Mak. Anak goblok. Ayo, sana masuk ke kamarmu. Sana lekas masuk. Ayo. Mak. Tolong Yeni. Sekali ini saja. Dan sudah sinting ya? Banyak yang cerita, Mak. Ya, tanya sana semua yang cerita. Tapi Yeni hanya percaya sama emak. Cahayu, kamu dia kan kasihan sama mak kan? Ya kasihan. Ya kalau betul kasihan jangan suruh mak cerita soal itu lagi. Yeni akan merahasiakannya, Mak. Yeni janji. Percaya, Mak. Jangan. Mami kan sudah bilang, jangan diungkit-ungkit lagi. Anak kurang ngajar. Lancang mulutmu. Nanti Mami adukan sama papi biar dia hajar kamu.
Mau makan sekarang, Yen? Apa perlu saya suapi? tenang, Yen. Ini. Tenang. Yeni. Mami. Yeni mau pulang. Yeni, tenang, Yen. Mami, Yeni tidak gila. Mami. Papi Rudi gila. Yeni, tenang. Gila. Yeni. Tidak. Yeni bukan orang gila. Yeni sudah, Yen, tenang. Mami.
Yeni. Yeni? Yeni tidak gila. Yeni mau pulang. Kenapa mesti teriak-teriak? Yeni tidak gila. Yeni bukan orang gila. Yeni, tenang ya. Yeni mau pulang. Yeni, jangan meludah ya. Tai. Biarkan Yeni. Yeni, Yeni tidak gila kan? tidak. Nanti juga Yeni boleh keluar. Sekarang, istirahat dulu ya. Mami. Yeni mau pulang. Kamu duluan. Iya, dokter. Yen. Yen. Kamu tidak sakit. Sudah saya periksa semua laporan, baik yang dibuat di sini maupun di rumah sakit umum. Semua baik. Dokter, Ya, ada pasien yang baru datang. ya, ya. Mereka kirim Yeni kemari supaya Yeni bisa tenang, bisa temukan diri. Juga ada pengawasan, karena tidak ada satupun keluargamu yang jenguk. Ya, saya tinggal dulu ya. Dokter Leo memang benar. Mereka telah melupakan aku. Juga ibu. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Pak. Bajuku. Siap. Bajuku tak? Apa sih? Sini, malu. Ayo. Bajuku tak? Sana. Lo yang di malu. Malu mbak malu. Edan meneh. Mama, malu. Ayo tak, nyaluk titik ya. Ayo tak, nyaluk titik lo. Gila kamu. Aku kangen deh. Ayo tak, titik lo. Ada apa? Mau kemana? Saya mau ketemu saudara saya. Apa sudah ada izin? Kalau belum, Anda harus lapor dulu. Ah, yang benar aja dong. Jakarta aja nggak sekejam ini. Saya dari Jakarta. Oh iya. Yen. Yeni. Malu. Boleh. Kristi. Ayo. Bojoku Ayo. ayo sudah remah. Ayo kembali ke depan. Ayo. Gile banget. Ini elo, Yen. Jangan diam aja dong. Mana sih? Tince nih, Tince. Jangan lupa dong. Jangan-jangan lu gila beneran. Gua kan cakep. Bawain barang-barang lu. Masih ingat gue nggak sih? Tince. Yang 2 tahun lalu ke Jakarta ngadu nasib. Ingat nggak? Nih, harta karun lu semuanya. Yang saraf dia, bukan saya. Saya waras ke suster. Nih lihat. Ya kan, Yen?
Sur. Gua kirain lu jadi gagu di sini. Gile, tinja dong. Dulu emang Surtini. Lu tahu nggak? Gua udah ider-ideran cariin lo. Mami kamu nggak mau nengok sini. Maaf, Anda harus... Suster, saya masih keluarganya. Maminya Yeni masih ada hubungan sama saya. Begini, neneknya maminya Yeni masih kakaknya... kalau nggak salah, masih kakaknya kakeknya mami saya. Bener nggak sih, Trian? Iya, tapi Anda harus lapor dulu. Ayo, saya kan cuma mau tengok dia, suster. Ayo. Katanya habis diperkosa papi tirinya. Gimana iya, sih? tapi harus lapor dulu ke depan. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Dok. Ini punya Yeni ya? Iya, Dok. Kemarin dibawa saudaranya ke sini. Sekarang juga datang lagi. Saya pinjam dulu ya. Kemarin kan papi tirimu mati, En. Jangan sedih ya. Jangan sedih ah. Nanti gue jadi ikut-ikutan sedih nih. Saya ingat Mami. Saya Tinci dari Jakarta. Leo, Bagaimana keadaannya, Dok? dia sehat. Hasil pemeriksaan baik. Nggak saraf kan? Sama sekali tidak. Cuma fisiknya harus disembuhkan. Bisa berobat jalan kalau mau. Dok, saya belum mau keluar dari sini. Kau apa sih karpere iki? Gak usah takut dong. Kan ada Tinca. Siapa? Cari siapa, Pak? Siang, Bu. Siang. Apa ini rumah Yani? Betul. Cuma mereka sudah pindah semua. Kemana perginya? Nggak tahu, Pak. Sudah seminggu ya, Mbak Yu. Ibu kenal dengan orang-orang dalam foto ini? Nah, yang ini ibunya Yeni. Yang laki ibu tidak kenal. Selama yang ibu tahu di sini, dia itu bapaknya Yeni. Pemabuk, pemarah, dan tidak punya kerja. Katanya, dia dulu orang kaya. Sudah lama mereka tinggal di sini? Kira-kira 10 tahunan, Pak. Sebelumnya nggak tahu tuh. Ibu lihat sendiri mayatnya. Kasihan ya. Dia dicelurit di belakang stasiun Gubeng. Siapa dia? Tidak tahu siapa pelakunya. Satu lagi. Ibu kenal siapa dia? Wah, dia ini germonya Bu Rudi loh, Pak. Memang Bu Rudi sering keluyuran sama laki lain. Namanya Kendar. Orang peneleh. Tapi suka main di sini juga. Makasih. Dek, Dokter Leo tadi pesan, Anda harus nunggu dia. Gak bisa dong. Kemarin kan sudah ada izin. Kami mau ke Jakarta sekarang juga. Ayo. Ayo. Sur, Tinca dong. Ayo. aku kangen Mami. Alah, kita sudah tidak punya waktu lagi. Lagi pula mau cari di mana? Wong mamimu nggak tinggal situ lagi kok. Ayo naik. Ayo.
Jalan, Pak. Stasiun. Saya bawain ya. Iya, Pak. Dua, Pak. Yuk. Ini, Pak. Taksi? Taksi, Tante. Mana? Selatan. Burongan ya? Kentut lu ah, biasanya juga meteran. Iya deh. Taksi. Cuma Jakarta doang yang bisa mengubur semua mimpi buruk. Contohnya saya. Di sini nggak ada yang bicarain mami, papi, pokoknya nggak ada yang bikin pusing deh. Nih, Bang. Makasih, Bu. Halo, darling. Silakan. Mana nih olah-olahnya? Ada, nanti juga aku kasih yang semua. Boleh ya. Sampai dikira Tin, kemarin Om Anton datang lu nanyain terus ke kamu. Makasih ya. Apa katanya? Saya mana? Kirim salam aja ya. Kasih. Katanya seminggu, kok 2 minggu? Emangnya gampang cari orang yang punya bakat sama nekat? Iya, makasih ya. Tin, tukang baju telepon terus tuh. Nanyain lo. Alah, talangin dulu kan gak apa-apa. Lu juga suka pakai bajunya. Nih. Aduh, gimana sih? Tince, bereskan itu semua. Jadi istirahat dulu ya. Bagus ya bajunya. Lumayan. Biar sering-sering aja ya ngasihnya. Maunya deh. Kita ke atas dulu yuk. Bisa aja lu, Mas. Hai. Apa kabar? Mau ditemenin nggak? Om, Enggak. mau ditemenin nggak? Enggak. Hai. Kok udah lama nggak datang sih, Om? Sering kok kemari. Selamat malam. Mau pesan apa, Pak? Benar, wanita itu perlu dinikmati dan perlu untuk diperhatikan. Ya kan? Iya. Saya tinggal sebentar ya, Bel ya. Enak ya. Halo, saya. Ini lagi. Ayo dong, Pak. Tinggal pilih. Servisnya baik-baik. Ini maunya sama Om aja sih. Ayo dong, Om. Masa setiap kesini cuma lihat-lihat? Sekali saja. Ya. Halo sayang. Itu juga bisa. Saya atur ya.
Tince. Mau kemana, Mami? Sebel? Baru datang udah dinas. Jangan sok lo. Kalau lagi speed cerewet banget. Betul. Hidup itu mesti bekerja keras. Halo, dan sayang. mencari variasi dengan hiburan. Om kerjanya di mana? Usahanya kecil-kecilan. Kecil-kecil saja. Ayo Di dong. di Jakarta Selatan ini. Di daerah Kebayoran. Wah. Banyak tamu. Tuce. Malam minggu ya. Oh, kantor ya. Om Gendit. Di mana? Di Pondok Indah. Om Gendit deh. Coba. Ah, tumpah itu. Kita minum malam ini. Adik Om, tambah lagi minumnya. Om jarang kesini ya. Ayo. Halo. Baru datang ya? Dari mana sih? Surabaya. Oh, dari Namanya Surabaya. siapa sih? Ya. Yeni Kristina. Bisa saja. Bisa juga. Coba lihat ah. Kurang ajar. Jangan. Aduh. Kemana? Ada apa sih ribut-ribut? Panggil keamanan. Baik, Pak. Tince, panggil Tince. Tinta! Tinta! Os. Tolong. Awas. Hati-hati. Minggir. Ini ada apa? Tince lama amat sih. Mas, saya Katanya orang baru emang. saya nggak tahu nih kenapa. Ngamuk. Ada apa sih? Gila! Pakai ribut-ribut segala. Gak mikirin tamu gue sama sekali. Semua gila! Banget. Kalian gila! Oi. Tin, lihat itu. Jadi, sarap lo. Jangan gue aja. Tenang, Tin. Jangan. Jangan biarin. Udah, gila kali. Tin, Jadi, Tin, sadar kamu. Tince. Jangan bikin malu saya. Aduh, gimana? Saya mesti bikin apa? Bawa dia ke dokter. Tinja. Dibawa kemana? Yuk, bantuin angkat yuk. Teruskan main musiknya. Bagian kakinya, kamu kepalanya. Iya. Sakit apa sih? Minggir dong. Silahkan duduk kembali. Silahkan. Mari Om, silakan. Nanti saya atur semua.
cepat. Langsung bawa dia ke rumah sakit. Sudah. Bung kenal dia? Dulu memang tinggal di sini. Siang. Mas, ya? Pernah lihat dia? Orang ini, Mas. Ya. Ini. Tidak pernah ke sini? Tidak pernah? Bung, kenal dia? Ini. Enggak tahu. Minta. Udah sana, Mbok? Ya, Non. Lu yang saraf atau gue yang gila? Gara-gara lu juga sih. Masa gue disuruh beli obat-obatan, buah-buahan, makanan, majalah, nganterin lagi. Lu sih emang saraf. Tapi ada yang lebih saraf lagi. Om Hakim tuh. Kok maunya ngongkosin kamu ke rumah sakit, ngobatin, ngontrakin ini rumah. Yen, apa gue bilang? Jakarta dong. Segalanya Jakarta. Yen. Orang Jakarta bilang, Mak dikipe lo. Pasti kamu mimpi enak di ranjang begini ya. Iya kan? Saya mau pulang. Hah? Gile lagi. Belum 2 minggu kamu di Jakarta. Kamu udah lebih dari saya yang udah karatan. Mau pulang lagi. Jadi piaraan di Jawa belum tentu seperti di sini. Heran kamu. Saya tetap mau pulang. Saraf sih saraf. Tapi kalau soal duit dan harta, ntar dulu dong. Tahan dikit. Saya aja iri. Ambil saja buat kamu. Enak aja. Om Hakim yang nggak mau dong. Dia maunya yang kayak kamu. Lu untung, Yen. Kamu untung sekali ketemu orang seperti dia. Itu nasib. Dan nasib nggak bisa diomong-omongin. Apa maunya dia, Sur? Kok tanya gue? Mestinya kan kamu tahu. Dia mau piara kamu. Mau kasih kamu semua ini. Yen, dia itu pengusaha real estate loh. Aduh, udah mau hujan. Saya mesti buru-buru pulang ya. Nanti kalau ada waktu saya kesini lagi. Obatnya, Non. Bo. Yen, pikir baik-baik ya. Saya pergi dulu. Yuk, dah. Sudah lama Simbo ikut Pak Hakim. Sudah 5 tahun, Non. Gimana orangnya, Mbok? Oh, orangnya baik, Non. Tapi sibuk terus. Istrinya lebih tua. Dan suka marah-marah. Mbok pernah diusir, Non. Diusir? Iya, Mbok baru dipanggil lagi. Waktu tuan kontrak rumah ini buat Non Jenny.
Saya tak mau ambil keuntungan dari situasimu. Kalau kau mau pergi, silahkan. Kalau mau temani saya, itu lebih baik. Saya masih punya Mami. Itu hakmu. Saya tidak mau paksa. Bapak mau kawini saya? Iya, begitulah. Selama kau bisa jaga rahasia dari keluargaku. Itu saja syaratnya. Saya tidak mau repot dan ribut lagi. Sebagai pembayar hutang? Saya juga punya syarat. Kau tidak hutang apa-apa. Saya hanya menolongmu. Karena pada waktu itu, saya ada di sana. Dan kamu butuh pertolongan. Itu saja. Sederhana, bukan? Sama sederhananya. Kau masih muda dan cantik. Dan saya tidak muda lagi, tapi tertarik. Waduh, gimana ini? Saya tak bisa membacanya. Tapi baiklah, di mana tanda tangan saya? Di sini. Saya tidak mungkin menghindar. Saya tidak punya apa-apa dan siapa-siapa di Jakarta. Tapi saya perlukan kamu. Malu juga cerita soal cinta. Tapi itulah yang saya rasakan. Setelah 25 tahun saya bekerja keras, saya ingin menikmati suasana seperti ini. Lupakan masa lalumu yang menyedihkan. Minumnya, Non. Jadinya kawin beneran ya, Mbok? Iya. Seneng pasti ya, bahagia ya. Mana dia, Mbok? Masih di kamar, Non. Saya disuruh datang pagi-pagi, dia masih ngorok. Padahal saya lo yang bawa dia ke sini. Dia duluan kawin. Non Tinja, kapan kawinnya? Kamu jadi ke Surabaya? Jadi. Tapi kalau Om Hakim mau ngongkosin. Saya mau nitip. Untuk siapa? Untuk Mami. Orang sukanya cari susah. Gile kan tuh? Zur, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kecuali Mami. Tolong deh cariin dia. Apa katamu deh? Kalau masih di Jawa Timur sih pasti ketemu. Namanya juga Tince dong. Ya, Sana ya. di sana.
Pamit. Ini. Maaf. Bung Cakendar ya? Cari saya, Pak. Perempuan itu memang sundel, Pak. Iya, sundel. Masa 2 bulan yang lalu dia tidak pamit, tidak ngomong apa, minggat, Pak. Ini gara-gara perempuan cantik dari Jakarta, Pak. Namanya Surtini. Siapa? Surtini, Pak. Betul. Sejak kapan kenal dia, Cak? Oh, lama sekali, Pak. Setelah dia kawin sama lakinya yang terbunuh. Nah, setelah ditinggal mati, baru mau jadi kendaan saya. Biasa, Pak. Supaya tambah pemasukan. Namanya juga usaha, Pak. Cak kenal dengan dia? Oh, tidak tahu saya, Pak. Enggak. Tidak kenal saya. Kalau yang ini? Ini? Hah? Cak kenal dengan dia? Apa? Pak dokter bukan polisi, kan? Tidak. Saya tahu namanya dari dia, Pak. Dia ini Burhan, Pak. Orang ini yang bikin mati suaminya di Kupeng. Tapi saya tidak tahu apanya dia, Pak. Baru akhir-akhir ini saja dia kelihatan. Burhan. Nah, kalau ini namanya Mak Rinten, Pak. Mana? Bekas babunya. Ini? Iya, kalau tidak salah sekarang tinggal sekitar Semut Kali, Pak. Oh ya? Jadi pambung. Gelandangan dia, Pak. Tapi dia banyak tahu tentang wanita yang Bapak cari itu. Terima kasih, Cak. Mari, mari. Dok, kalau sampean butuh stok yang lain, saya masih punya yang lebih. Namanya juga usaha, Dok. Simpan saja, buat Cak Kendar sendiri. Hey, Mo! Hey, Mo! Hey! Hey! Aduh, Non, nakal sekali anak-anak itu. Mereka memang begitu. Mbok bereskan di bawah saja. Ya. Apa Yeni tidak senang Mami tinggal di sini? Tidak, Mam. Yeni justru senang Mami mau tinggal di sini. Aduh, habis. Memang saya yang habiskan. Juga anak-anak saya. Ini kan rumah anak saya. Saya yang mengandung dia, bukan kamu. Ada apa, Mam? Kamu bisa atur orang tua itu. Mana yang lebih penting, Mami atau dia? Kalau tidak rela beri makan sama anak yatim, ya sudah. Man. Sekarang juga. Man. Sekarang juga Mami bisa pulang. Apa-apa susah. Mo!
Bisa enggak? Sakit nggak? Saya semakin merepotkan Bapak. Saya malu sama Pak Hakim. Seperti tidak tahu diuntung. Anak itu memang mesti nurut sama ibunya. Bagus. Sekarang juga kamu putuskan, Yen. Kalau kamu masih anggap Bedinda itu Mami yang minggat. Tapi kalau kamu masih ingin ditunggui oleh Mami, Bedinda itu yang minggat. Yen, saya ambil kamu karena saya ingin temukan ketenangan dan kepuasan, bukan cari persoalan. Saya sudah terlalu muak dengan keadaan di rumah saya sendiri. Kalau soal uang habis, biarkan saja. Kalau soal ibumu, itu kan bisa diatur. Dan kalau soal Mbok Sunik, nanti akan saya titipkan di rumah saudara saya. Pokoknya jangan sampai pikiran kamu terganggu macam itu. Saya takut Bapak tersinggung. Ah, tidak. Justru saya ingin lihat kamu senang. Sungguh? Malu. Biarin. Malu. Biarin. Bapak terlalu baik. Setiap pagi tugas kamu membersihkan tempat ini. Harus sudah rapi sebelum Pak Hakim datang. Ayo. Segala majalah, surat kabar, dan buku-buku yang berserakan harus dibereskan. Kalau tidak kerja, tidak dikasih makan. Nggak enak ya? Kalau lapar ya enak saja. Saya malah khawatir kalau nanti kamu terlalu capek. Capek memang. Tapi saya senang. Saya merasa jadi ibu rumah tangga beneran. Besok saya belikan buku masakan. Katanya besok mau ke Manado. Darman kan ada. Besok saya suruh antarkan kemari. Saya tidak lama di sana.
Paling 4 atau 5 hari. Takut kalau kamu nanti Saya nggak tidur kok, Pak. Saya baru merasa menjadi istri sungguhan. Saya juga mencari ketenangan dan kebahagiaan. Dan saya betul-betul ingin mencintai Papa setulusnya. Dari mana kamu tahu saya ada di sini? Aku bukan anak kecil lagi. Enak juga rumahmu. Ini rumah anakku. Aku tidak suka kamu menginjak rumah ini. Masih mau lari lagi? Bajingan. Yan, sini. Ini... Tunggu. Kenalan ibumu waktu di Surabaya. Burhan. Iya nih. Aku mau tidur di sini. Jangan. Biar aku tidur sama mamimu. Cuma bawa buku kok. Ya. Kamu licik. Delapan 18 tahun. Bukan waktu yang pendek. Selamat siang, Nyonya. Buku masakan titipan dari Bapak. Tadi baru berangkat jam 11. Iya. Iya. Dar, kamu tidur di sini. Jaga di sini ya. Bisa? Kalau disuruh sih. Nanti dihitung lembur saja. Baiknya. Permisi. Dar, gak usah, Dar. Tidak jadi saja. Kamu boleh libur. Aku suka dengan anakmu.
Gila kamu. Dia kan sudah kawin. Saya bisa melayani kamu dengan sepuas-puasnya. Burhan, jangan kamu kepingin yang bukan-bukan. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Bajingan. Semua perempuan dimanapun sama saja melayani lelaki sampai puas. Dan kamu sudah tahu dan bisa rasakan bagaimana harus melayani Pak Hakim, kan? Tapi kamu jangan jadikan hakimmu sebagai lelaki yang terbaik. Semua lelaki sama saja, bajingan. Sebentar lagi juga kamu akan dicampakkan. Mami banyak kenal lelaki. Dan kamu kenal siapa Mami, kan? Yen, maunya Mami, kamu kawin sama Burhan. Dia lebih baik. Mami, dia lebih muda. Dia lebih bisa puaskan kamu. Yeni sudah kawin, Mam. Sudah punya suami. Surat-suratnya ada. Saksinya ada. Sah. Jangan gila. Bangsat. Apa kamu kurang puas? Masuk. Masuk. Aku sudah paksa dia, tapi dia tidak mau. Akan aku lakukan sendiri. Kamu gila. Kamu cuma mau umbar nafsumu. Kau juga yang membagikan nafsuku untuk menghabisi semua keluargamu. Ingat, 18 tahun kau jerumuskan aku. Kau sia-siakan. Akulah yang membunuh suamimu. Kamu lari dari Surabaya. Tapi sekarang kamu tidak akan lepas dari cengkeramanku. Anak-anakmu semuanya akan merasakan pembalasanku. Jangan, Bur. Aku berikan apa yang kau minta. Lonte. Aku layani apa maumu. Tapi tidak dengan tubuhmu. Baiklah, Bur. Tapi jangan bunuh aku.
kan, Kak?
Cahayu. Mak nyesel ndak cerita asal-usulnya. Dulu mak takut sama mami papinya. Takut nek kebacot ngomong. Karena selalu gajinya mak ditahan, tak pernah dikasih. Mak bisa diusir, tak ciloko. Tapi kok ya akhirnya gini. Kenal dia, namanya Burhan. Lah ya ini suami pertama maminya. Jadi bapaknya ya ini juga. Dari dulu dia ini memang gila lelaki. Tidak pernah puas. Dia itu anak yatim piatu. Lah kawin sama anak jalanan sing tidak punya kerjaan. Lah ya si Burhan itu. Pak dokter kan tahu zaman susah, zaman edan, zaman wong pada antri minyak sama beras. Lah si Burhan tidak kerja, tapi maunya gampang saja. Jadinya ngerampok, malah katanya bunuh orang sekaligus 2. Kayak mami tidak tahan toh hidup kayak gitu. Minta cerai tapi susah. Lah akhirnya mami lapor polisi. Jadi tangkap si Burhan ini. Mogok kok. Tapi begitu Burhan lepas dari penjara, dia terus cari mami ke rumah. Nggak ketemu, malah sih ketemu papinya. Ya ribut, terus papi Rudi dibunuh. Kata koran Jakarta, Mami dan Burhan tewas. Saya mau pindah ke Jakarta. Sekaligus cari Yeni. Sebulan sesudah kejadian yang memuakan itu, kami pindah ke rumah baru yang diberikan Bapak untukku. Kedua mul aku titipkan di panti asuhan. Kami menginjak bulan ke-7 di rumah ini. Aku belajar melupakan semua peristiwa buruk dan mulai menguntai kebahagiaan satu persatu. Ini, Yen. Lihat. Hadiah ulang tahunmu yang ke-17. Selamat ya. Nyonya Yeni Kristina, silakan masuk. Kamar nomor 5. Sebentar ya, Mbok. Cuma mau ambil hasil pemeriksaan. Ya, Non. Selamat siang, Dok. Siang. Ada pesan buat saya? Belum ada. Saya mau ke rumah sakit dulu. 2 jam lagi saya kembali, ya? Baik, Dok. Mbok. Ini hamil, Mbok.
Bener, Yani hamil. Ini hasilnya. Loh, gimana sih? Kata si Mbok Yani muntah barangkali hamil. Udah diperiksa hasilnya positif kok malahan Malu, Non. Hamil kok malu? Kan seneng, Mbok. Ya benar, tapi kan bukan Non Jenny sendiri yang bisa hamil. Kamu hamil ya? Bapak tidak suka? Kenapa? Bapak harus katakan. Kamu terlalu kecil untuk mendengarnya. Saya istri Bapak. Semua tentang diri saya ceritakan. Karena itu Bapak harus bicara. Tidak suka saya hamil. Kamu sulit mengerti. Baik. Dengar anak manis. Gara-gara si Burhan itu, semua rahasia kita terbuka. Istriku tahu hubungan kita. Lalu? Ya, ruwet jadinya. Kami bertengkar hebat. Saya tak pernah cerita semuanya itu. Karena takut mengganggumu. Cukup. Apa hubungannya dengan kehamilan saya? Istriku dan anak-anakku tidak menerimanya. Bapak sendiri? Buat saya sekarang ini, ya, tidak. Karena... Cukup! Saya tidak mau dengar apa-apa lagi. Yen, dengar dulu. Saya juga bisa marah sama kamu. Saya bisa tuduh kamu macam-macam. Bukan hanya kamu saja yang bisa marah. Tahu? Tidak. Mau dengar? Mau dengar semuanya? Buka telingamu. Saya ambil kamu jadi istri karena saya ingin ketenangan, ingin kesenangan, bukan keributan. Semua keributan saya atasi. Mulai dari kamu di pelacuran, ibu, adik-adikmu, sampai si Burhan. Ingat. Tahu? Sadar. Sekarang keluargaku ruwet. Kau bawa-bawa anak. Soal kandunganmu. Apa? Kau sekarang sudah berani ngomong kasar? Bapak lebih kasar. Dengar dulu. Jangan masuk! Sekarang saya baru tahu siapa bapak yang sebenarnya. Tidak lebih baik dari papi. Tidak lebih baik dari Burhan. Tidak lebih baik dari laki manapun. Semua sama saja. Tahi! Kampungan. Saya memang kampungan. Dari dulu bapak tahu itu. Mami saya wanita sundal. Papi tiri saya tukang perkosa. Tapi bapak tidak lebih baik dari mereka. Jangan masuk! Kamar ini tidak boleh dinodai. Ini rumahku. Bukan kamu yang buat aturan. Baik. Saya memang mesti pergi. Lebih baik kita putus. Saya tidak takut. Yen, tunggu. Non. Yen. Ingat. Saya yang hidupi kamu. Saya yang mengangkat kamu. Saya berikan segalanya buat kamu. Soal begini kecil kamu tidak mau tahu. Ini bukan soal kecil. Ini soal harkat. Derajat.
saya rawat janin ini. Biar dia jadi manusia yang tahu harkat. Biar dia jadi manusia yang punya derajat. Semua orang sudah tidak waras. Semua orang berlaku seenaknya. Tidak. Tidak boleh. Bayi ini tidak boleh digugurkan. Tidak boleh disepelekan. Saya pernah ditelantarkan. Saya tidak tahu siapa ayah kandung saya. Bukan Papi Rudi. Bukan juga Papi si Indo Dekil di kuburan itu. Saya tidak pernah diakui. Dan juga tidak pernah ada yang mengakui. Dokter terlalu baik. Terlalu luhur dan budiman. Satu-satunya lelaki yang mau mengulurkan tangan di saat saya mengalami naas yang memalukan. Aib yang paling hina. Saya tidak punya apa-apa. Sudahlah, Yen. Kekisruhan, kekuatan, ketidakpastian hidupmu mudah-mudahan berakhir di sini. Masih ingat foto-foto ini? Ada kepastian untukmu di situ. Kepastian apa, Dok? Ayahmu, Simon van der Berg namanya, ahli purbakala dari negeri Belanda yang bekerja di Mojokerto. Pak Dokter, Mami itu kenal dia ya sesudahnya si Burhan itu di penjara. Dia itu betul-betul menyintai Mami. Tapi tidak tinggal di Surabaya, di Mojokerto. Tapi ya sesekali datang nyambangi. Akhirnya ya Mami mengandung. Anaknya ya Yen itu. Aduh. Yen, sejak saya menyimpan foto-foto keluargamu itu, mulanya hanya tertarik pada kasus lingkunganmu. Tapi hal yang menunjukkan juga, sampai saya menelusurinya tuntas, dan saya memperoleh kepastian tentang ayahmu. Dokter, katakan yang sebenarnya. Saya bicara tentang fakta, Yan. Saya cuma anak yatim piatu yang tinggal di kampung di Mojokerto. Berg menganggap saya sebagai anaknya dan menyekolahkan sampai seperti ini. Di mana dia sekarang? Sengaja takut ceritakan dulu. Tapi sekarang kau sudah cukup kuat. Sudah lama meninggal, Yan. Di Mojokerto. Kejadian itu tidak lama sesudah ia kecewa pada mamimu. Hari itu memang naas. Situs galinya ambruk. Tanah di sekitarnya pun longsor. Dia terperosok dan terkubur hidup-hidup. Dokter! Sudahlah, Yen. Kebesaran Tuhan juga yang menyatukan kita. Benang merah itu mesti kita jalin lagi.
saya bersimpati padamu melebihi kata cinta. Saya memang berhutang budi. Jadi, kena hutang budi dokter mau mengawini saya? Bukan begitu persoalannya. Kita punya pertalian darah. Biar tak sedara. Saya memang berhutang budi pada ayahmu. Dan menaruh hormat. Dia telah mencurahkan kasih sayangnya. Saya tidak mau kehilangan sosok itu yang kini ada pada dirimu. Dokter. Kamu bukan pasien. Jangan panggil itu. Baiklah, Dok. Mas. Saya cuma perempuan lemah. Pernah diperkosa papi tirinya. Jadi piaraan. Dan umur baru 17. Masih ingusan. Tapi saya mengerti apa maksud Anda. Apakah sekarang Anda menagih imbalan juga? Seperti Papi Rudi yang membesarkan saya. Seperti Pak Hakim yang memelihara saya. Jika itu yang Mas inginkan, saya akan layani. Agar impas semua hutang-hutang saya. Mas mau di mana? Di kamar? Di hotel? Di rumah Mas sendiri? Atau di sini? Kamu lebih dewasa dari umummu, Yen. Saya cuma mengagumi jiwa besarmu, ketabahanmu, dan tekadmu untuk memelihara bayi dalam kandunganmu itu. Tapi jangan dia lahir bernasib sama seperti kita. Tidak kenal siapa ayahnya. Saya merasa belum cukup kuat untuk menerima kehadiran lelaki. Bagi saya, kebaikannya harus selalu diimbali dengan kepuasan. Mas Leo, Mas seorang dokter, terhormat, ganteng. Saya cuma perempuan piaraan, masih terlalu muda, dan sekarang sedang hamil. Apa kata orang nanti? Apa itu masuk akal? Apa begitu besar kekuasaan cinta? Saya tidak peduli. Kita harus bisa menyelesaikan masalahmu dengan Pak Hakim secara baik-baik. Tidak, Dok. Saya merasa tidak cukup berharga dengan keadaan yang seperti ini. Berharga atau tidak, bukan apa yang kita jalani pada masa lalu. Akan tetapi, apa yang kita lakukan sekarang dan nanti. Ya kan? Kamu pasti tidak mau memilih jalan hidup seperti sebelum ini. Seperti saya juga.